Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Hari ini, pada pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan klarifikasi jawaban terkait tugas kemarin ya. Karena kemarin tuh banyak yang belum menyelesaikan tugas. Ibu sudah tutup, ya sudah apa daya. Kalian tidak mengerjakan, ya sudah. Tapi Ibu berterima kasih kepada kalian yang sudah mengerjakan, walaupun ada yang terlambat, tetap Ibu akan memberikan nilai kepada kalian. Terima kasih sudah berusaha gitu ya. Apabila ada yang belum paham, sebenarnya kemarin itu kalian diminta untuk membuktikan sifat-sifat nilai mutlak ya. Jadi sifat-sifat nilai mutlak itu ada banyak, nak. Sifat-sifat nilai mutlak ini ada banyak ya, tapi Ibu meminta kalian hanya membuktikan 2 saja, yaitu yang kemarin itu, kalau tidak salah itu yang ini ya. Tentukanlah nilai mutlak X yang lebih dari A gitu ya. Kok bisa nanti penyelesaiannya gitu kan ya, atau dalam proses mencari nilai X nya itu diberikan cara singkat, yaitu X itu akan kurang dari min A atau X nya itu lebih dari A. Itu dari mana? Kan gitu ya. Dan juga tadi ada juga yang ini kan, yang nomor berapa Ibu lupa itu tadi. Kalau nggak salah nomor 4 ya. Nomor 4 kayaknya ini deh. Terus yang kemarin ini, yang ini nomor 2. Tentukanlah nilai mutlak X kurang dari A. Yang di foto kemarin tuh loh, nak ya. Yang di foto ini coba Ibu lihat dulu. Yang di foto, yang ini. Nah ini ya, ini berarti yang ini yang nomor 2 ya. Oke, ini yang nomor 2, ini yang nomor 4. Kok bisa ini ya, sesuai ini itu memiliki penyelesaian min A kurang dari X kurang dari A. Ini dari mana? Nah ini sebenarnya kok bisa mendapatkan ini dari mana? Nah kita atau kalian tuh diminta untuk menjelaskannya. Tapi kalau ada yang belum paham, Ibu akan membantu kalian. Ingat definisi nilai mutlak. Nilai mutlak itu adalah nilai yang diperoleh antara 0 ke bilangannya, atau jarak 0 ke suatu bilangan, itu namanya nilai mutlak. Misalkan di sini Ibu ada garis bilangan. Ini ada 0. Terus misalkan ini 1 2 3 4 5. 1 2 3, misalkan gini. Di sini ada Ibu. Di sini ada misalkan ada rumah. Nah, misalkan gini. Misalkan 5. Tentukanlah jarak Ibu ke rumah. Berarti jaraknya ini ya, 5 ini ya. Kalau misalkan dalam satuan meter, ini adalah 5 meter. Nah, seperti ini dalam suatu kasus matematika bisa kita tulis, maka jarak X ya, dalam matematika ya, itu adalah 5 gitu ya. Maka nilai mutlak dari jarak itu adalah 5. Kalau misalkan ada di sini garis bilangan, tapi misalkan di sini misalkan ada pohon. Ya, ada pohon. Tentukanlah jarak Ibu ke pohon. Kalau dalam satu garis bilangan, kalau ke kanan positif, ke kiri kan negatif, berarti ini min 3 ya. Nah, tentukanlah jarak Ibu ke pohon. Nah, seperti itu. Karena jarak gitu kan ya, kan nilainya selalu positif. Masa ada jarak minus 100 meter? Enggak ada kan. Misalkan gini, jarak rumah Ibu ke sekolah 1 km, logis. Tapi kalau misalkan jarak rumah Ibu ke sekolah minus 1 km kan tidak ada. Artinya jarak itu nilainya selalu positif. Sama dengan ini, tentukanlah jarak Ibu ke pohon. Maka nilainya itu selalu positif, yaitu
adalah 3 meter misalkan ya, dalam satuan meter ya. Nah, karena dia selalu positif, maka penulisannya itu dimutlakkan. Nah, seperti ini. Ini adalah definisi nilai mutlak. Jadi, nilai yang diperoleh atau jarak dari nilai mutlak adalah jarak antara 0 ke bilangan itu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita mau membuktikan yang pertama dulu ya, ini ya. Lebih dari. Kalian bisa membuktikannya menggunakan soal. Oke, balik lagi ya. Sini. Oke, tentukanlah sifat nilai mutlak yang nomor 2 tadi itu ya. Tadi X lebih dari A. Kok bisa diperoleh X kurang dari min A atau X lebih dari A? Nah, ini sebenarnya ini akan sama dengan nomor bawahnya ya, nomor 3. Nomor 3 itu juga sama, nilai X ini yang sesuai di foto ya, nomornya ini urutannya lebih dari sama dengan A itu akan sama dengan X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Pembuktiannya seperti apa, Bu? Gitu ya. Kalian dapat membuktikannya dengan aplikasi langsung ke soal. Nah, kalau kalian nonton YouTube itu pasti di situ semuanya ada, gitu ya. Jadi misalkan ambilkan contoh sesuai dari YouTube, yaitu nilainya adalah misalkan ya, pembuktian untuk yang nomor 2 dan 3 ini kita ambilkan, misalkan tentukanlah nilai X lebih dari 3. Jadi bilangan apa saja yang lebih dari 3? Jadi Ibu tulis di sini ya, bilangan apa saja yang memenuhi lebih dari 3. Padahal bilangannya ini tuh kan tadi ada yang positif gitu ya, ada yang positif, ada juga yang negatif. Bilangan apa saja itu? Nah, untuk membuktikan ini kita mau mencarinya tuh ini. Kalau misalkan udah seperti ini, maka kita buat garis bilangan ya, nah. Garis bilangan. Di sini ada 0, di sini ada 3, di sini ada min 3. Nah, berarti kalau yang positif, gitu kan ya, ini berarti adalah plus 3 dan ini min 3. Yang lebih dari 3 berarti bilangan yang lebih dari 3, kalau untuk yang positif 3 kan ini. Jadi di sini ada 4, 5, 6 gitu ya. Berarti ini ke sini. Jadi semua bilangan yang di sini memenuhi soal yang ini. Ya, memenuhi syaratnya. Oke gitu ya. Jadi ini memenuhi. Nah, sekarang bagaimana yang negatif? Berarti kalau misalkan negatif, Ibu selesaikan di sini ya. Berarti X gitu kan lebih dari min 3. Ingat aturan, kalau misalkan agar nilainya ini tidak negatif gitu kan ya. Nah, ini akan menjadi kebalikannya, maka X nya itu nanti misalkan ini ya, min X itu akan kurang dari 3. Atau misalkan karena ini kan yang negatif itu adalah si X nya, maka min X kok diminta lebih dari 3, maka nilai X apabila ini diubah ke misalkan kita kalikan negatif boleh, tapi ini kan min kali negatif kan positif, tanda positif dikalikan negatif kebalikannya menjadi kurang dari
dan ini menjadi min 3. Nah ini, maka jadi ini kita nggak kepake ya, ibu hanya menggunakan ini untuk menjelaskan ini ya. Maka x nya kurang dari min 3, berarti di sini semua bilangan yang di sini memenuhi syarat. Artinya ini ibu bisa lukiskan, berarti bilangan apa saja bu yang memenuhi lebih dari nilai mutlak x lebih dari 3. Jadi bilangan yang memenuhi itu adalah ini ya, nilai x nya itu jika ini lebih dari 3 ya, x nya itu lebih dari 3 gitu kan ya. Dan di sini jadi ini berupa himpunan penyelesaian ya. Jadi bilangan-bilangan di sini yang memenuhi, namanya himpunan, menghimpun, menyatukan gitu kan ya, penyelesaian. Jadi menyelesaikan. Jadi himpunan penyelesaiannya dari nilai mutlak x lebih dari 3 itu adalah x lebih dari 3 atau ini ke kiri, berarti nilai x nya kurang dari min 3. Sampai sini paham kan kenapa kok min 3? Karena kan kalau ke sini kan min 4, min 5, min 6, jadi semakin berkurang ya. Kalau semakin ke kiri kan semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar gitu ya nilainya ya gitu. Maka di sini terbukti ketika ada nilai x lebih dari 3, maka penyelesaiannya itu adalah x kurang dari min 3 atau x lebih dari 3. Misalkan x yang kita ganti a, maka ini x ya, kita ganti 3 nya ini kita ganti a, maka nilainya adalah x kurang dari min a atau x lebih dari a ya. Ini terbukti kayak gitu. Sekarang kita mau membuktikan yang sifat yang selanjutnya. Oh ya, ibu kembali lagi ke sini nak. Bu, kalau yang sifat nomor 3 ini seperti apa? Kok ada sama dengannya? Nah, sebenarnya itu sama pembuktiannya dengan ini. Hanya saja kalau ada tanda sama dengan ya, ini sama dengan ya, lebih dari sama dengan. Nah, ini bacanya. Itu di sini nanti akan ada lingkaran. Kalau dia menggunakan sama dengan, dia ikut dihitung bilangannya. Misalkan gini, tentukanlah, misalkan gini, anak yang bisa mengikuti ujian atau siswa yang bisa mengikuti ujian masuk perguruan tinggi misalkan harus minimal usia 17 tahun misal ya, harus memenuhi usia minimal 17 tahun. Artinya 17 tahun masuk ya kan ya, 17 tahun masuk. Kalau misalkan ditulis dalam matematika itu adalah lebih dari sama dengan 17, artinya 17 tahun ini masuk dan 17 18. Tapi kalau misalkan lebih dari 17, maka 17 ini tidak masuk, berarti 18, 19, 20 itu yang masuk, seperti itu. Nah, kalau kayak gini berarti kalau misalkan ibu kosongkan ini ya, ini kosong sebenarnya, jadi cuma lingkaran saja, tidak ibu penuhi lingkarannya dengan warna hitam, maka 3 ini tidak masuk dalam hitungan. Tapi kalau ibu memenuhi, nah ini, maka 3-nya ini diikutkan dalam perhitungan, seperti itu. Ini juga sama, kalau misalkan ini bagaimana bu, ya udah ini tinggal diginikan aja, maka ini dibulatkan, maka ini nanti jadi gini, berarti ini diikutkan. Nah, diikutkan. Nah, gini aja caranya, sama gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya kita buktikan yang persamaan yang nomor 4 ya, 4 dan 5 ya nak ya. Persamaan 4 dan 5 itu tentukanlah kalau kurang dari, tentukanlah apabila x kurang dari a, kok bisa ditemukan min a kurang dari x kurang dari a, dari mana dengan ya, dari mana ini asalnya. Ini caranya sama, kita buktikannya dengan contoh soal. Misalkan ibu ambil contoh x kurang dari 5.
gitu ya. Ibu akan memberikan contoh pembuktian. Nah, misalkan seperti ini. Artinya ini itu kan ada yang nilainya positif, ini ada yang nilainya negatif. Kita buat garis bilangan lagi ya nak ya. Kita buat garis bilangan lagi. Karena nilai mutlak itu adalah jarak 0 ke bilangan itu. Nah, berarti tentukanlah kalau X-nya nilai mutlaknya lebih dari 5. Kalau positif 5 kita oke-oke aja ya, positif 5. Berarti ya lebih dari 5 berarti kemana? Sorry, kurang dari 5. Kurang dari 5 berarti 5 kurang, berarti kesini ya nak ya. Oke, ini sampai sini. Berarti ini sampai sini, sorry ini sampai sini. Nah, ini memenuhi yang nilai positif. Sekarang yang nilai negatif berarti kita masukkan ke sini. Yang negatif kan X-nya, kayak tadi ya. Berarti min X kurang dari 5. Maka harusnya kalau kepingin jadi kita kalikan negatif boleh ya, berarti ini adalah menjadi X, ini menjadi lebih dari, ini min 5 gitu kan. Ini kan yang negatif ya, maka X nya itu nanti lebih dari min 5, lebih dari min 5 kan ke sini. Nah, maka di sini nilai yang memenuhi bilangan apa saja memenuhi itu adalah dari min 5 sampai 5. Ini adalah himpunan penyelesaian namanya. Jadi himpunan angka-angka apa saja yang memenuhi memenuhi tugas itu tadi atau soal itu tadi, maka bisa ditulis himpunan penyelesaian dari soal itu adalah min 5. Seperti ini tinggal kasih X saja ya, kayak gini ya, misalkan ini X, nah langsung gini. Nah, cara gampangnya min 5 kurang dari X kurang dari 5. Atau misalkan ibu, misal kita ubah ini nilainya 5 itu adalah A, misalkan ya nilai X kurang dari A, maka di sini untuk mencari himpunan penyelesaiannya adalah min A kurang dari X kurang dari A. Terbukti. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah cukup ya, dan ini sama dengan ketika misalkan ini ditulis kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, ini caranya sama. Berarti kalau ini kurang dari sama dengan, ini dipenuhi gitu ya lingkarannya. Oke, sekarang ibu akan memberikan contoh soal gitu ya. Kita kasih contoh untuk yang kita mau memberikan contoh untuk yang kurang dari dan lebih dari, entah itu lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Misalkan ibu ambil contoh seperti ini nak. Ibu ambil yang kurang dari dulu ya. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari, misalkan ada 2x min 1 kurang dari 7. Nah ini ya, tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Kalau kurang dari, tadi kan ingat sifat ya, ingat sifat yang kurang dari. Tadi itu ada apa saja sih sifatnya? Nah, kurang dari min A kurang dari X kurang dari A. Gini ya. Sifatnya ini ya tadi ya, kita buktikan yang terakhir tadi ya. Nah, maka ini kita masukkan ke ganti ya. Jadi ini 2x min 1 ini kita jadikan di sini nah. Caranya seperti apa Bu? Ibu tulis dulu aja ya. Berarti 2x min 1 ini sebagai A. Berarti ini kurang dari min 7 kurang dari 7. Nih ya. Jadi makanya ibu meminta kalian untuk tahu dulu dari mana asal sifat dari nilai mutlak, maka nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal atau tugas-tugas, karena penting gitu ya, harus ini ingat. Maka dari sini ini ada 2 ruas, maka kita selesaikan kan kita mau mencari nilai X himpunan penyelesaian atau
nilai X yang memenuhi ketentuan ini, maka min 7 satunya ini nanti akan loper ke kiri dan juga ke kanan. Penyelesaiannya sama kayak pas kalian di SMP gitu ya, pernah diajarkan kan ya untuk berpindah ruas. Maka ini min 1 akan menjadi plus 1 kurang dari 2x. Gak usah ditulis lagi karena dia sudah berpindah. 7 plus 1, maka nilainya adalah min 6 kurang dari 2x kurang dari 8. Sehingga bisa saja kita selesaikan di sini, tinggal kita bagi 2 ya. Berarti 2-nya loper, 2-nya loper. Berarti min 3 kurang dari x kurang dari 4. Jadi, nah menulis jadi itu dalam metik titik 3 gini nak ya. Jadi, himpunan penyelesaiannya itu adalah min 3 kurang dari x kurang dari 4. Sekarang yang soal nomor 2. Atau sebelum soal ibu memberikan tugas ke kalian ya, cobalah ya, nanti kalian kirim ke YouTube juga, terangkan seperti ibu gitu kan ya. Cobalah gitu ya, coba apabila kalian ibu minta untuk kurang dari, kasus kurang dari, misalkan 5x plus 3 kurang dari 4. Nih, gitu ya. Kalian harus menuliskannya. Dan kalau misalkan ini kita gambar, gitu ya. Ibu kembali lagi ke sini ya. Kita gambar, berarti kan ini gini ya, nak ya. Min 3 ini 0 misalkan. Ini agak kesini sih sebenarnya 4. Berarti ini yang memenuhi. Ya gambarnya ini. Kalian cobalah untuk yang 5x plus 3 kurang dari 4. Dan ini masih yang kurang dari, dan kurang dari sama dengan ya, misalkan 2x min 2 kurang dari misalkan berapa ya, 10 gitu ya. Nah ini selesaikan, tentukanlah himpunan penyelesaian